Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi kesempatan olehnya untuk bisa menuntut ilmu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang populasi sampel dan sampling. Ini merupakan unsur terpenting ya, unsur penting dalam sebuah penelitian, karena yang namanya penelitian pasti harus ada objek penelitian dan subjek penelitiannya. Gitu ya. Jadi dalam melakukan penelitian kita sudah bisa menentukan objek atau subjek mana yang akan kita jadikan sebagai bahan penelitian kita. Oke, langsung saja. Jika dilihat dari gambar ini sudah jelas ya, yang mana populasi, yang mana sampel. Nah, populasi dan sampel ini merupakan satu bagian yang saling melengkapi ya, dimana populasi itu adalah bagian terbesar. Ini ada komunitas ya, komunitas pecinta alam. Nah, komunitas pecinta alam berarti itu sekumpulan orang yang memiliki karakter sama kurang lebih ya. Misalnya ada orang dengan hobi sama, yaitu mendaki gunung misalnya, itu berarti populasi pecinta alam. Nah, kemudian dari populasi tersebut ada sedikit slice-nya atau cuplikan sedikit bagian terkecil dari populasi pecinta alam tadi, itu disebut sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, ini ada pengantarnya ya. Pengantarnya ada cerita P dan Q. Pada cerita P ada seorang ibu yang sedang berbelanja di toko buah. Kemudian ada buah duku. Ibu tersebut mencicipi duku tersebut. Nah, mencicipinya tidak semua ya, pasti ya. Namanya mencicipi itu berarti salah satu saja. Ibu tersebut mencicipi satu duku. Nah, dicobain tuh dukunya. Kemudian manis katanya. Nah, kemudian ibu tersebut memutuskan untuk membeli duku yang lain sebanyak 2 kg. Karena apa? Karena dia sudah menyimpulkan bahwa duku yang ia cicipi tadi itu manis, makanya dia memutuskan membeli 2 kg. Itu artinya apa? Dari sekumpulan duku, banyak duku. Nah, itu kan populasi berarti ya. Diambil satu duku, berarti itu sampel. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, berarti yang namanya mencicipi, ingin mengetahui karakter suatu populasi, tidak harus semua. Bisa diambil satu dan itu mewakili sekumpulan karakteristik yang sama tadi. Kemudian yang cerita Ki, ada seorang remaja sedang belajar memasak sayur lodeh. Kemudian ia mencicipi apakah sayur tersebut rasanya sudah pas atau belum. Nah, mencicipinya itu berarti kan menggunakan sendok kecil, dicicipi udah asinnya sudah pas atau belum, manisnya, seperti itu ya. Jadi sekumpulan sayur lodeh yang ada di dalam panci, untuk mengetahui cita rasanya seperti apa, kita ambil sampel sedikit dengan menggunakan sendok kecil, lalu kemudian dicicipi. Seperti itu ya gambarannya ya. Lanjut, populasi ini menurut Sugiono ya, populasi ini adalah suatu wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek. Objek itu bisa benda, subjek itu berarti bisa sekumpulan orang yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Karakteristiknya ini biasanya sama, makanya disebut populasi gitu.
Nah, populasi ini ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Jadi nanti sesuai dengan tema penelitian kita dapat menentukan populasinya siapa dan apa gitu ya. Dalam arti lain, nah ini dalam yang tadi itu dalam kuantitatif, kalau yang ini adalah dalam kualitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif itu populasi itu adalah sekumpulan situasi sosial yang bisa terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Jadi berkumpul atau bergabung menjadi satu disebut sosial situasi atau social situation. Nah, jenis-jenis populasi ada 3 ya kurang lebih ya. Yang pertama berdasarkan jumlah ada populasi terbatas dan tak terbatas. Kemudian ada populasi berdasarkan sifat, homogen dan heterogen. Kemudian berdasarkan perbedaan lainnya ada populasi target dan populasi terjangkau. Nah, ini berdasarkan populasi ada terbatas dan tak terbatas. Kalau terbatas itu adalah populasi yang jumlahnya masih dapat dihitung karena jumlahnya yang terbatas. Jadi masih dapat kita hitung atau jumlahnya itu masih dapat kita pastikan jumlahnya berapa. Misalnya pada tahun 2007 ada 175 wanita yang mengikuti program KB, sudah jelas, sudah pasti ya. Tapi kalau yang populasi tak terbatas ini tidak bisa kita hitung secara pasti karena jumlahnya yang terlalu banyak. Nah, misalnya populasi semut dalam suatu wilayah itu bisa kita hitung, cuman kan tidak terbatas gitu ya. Kemudian berdasarkan sifat, ini ada populasi homogen, berarti kalau homogen itu karakteristiknya sama ya. Kalau populasi heterogen sifatnya bervariasi. Gitu. Misalnya ada sekumpulan anak SMA. Di SMA itu kan masih dibagi lagi menjadi beberapa jurusan, ada IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan lainnya ada populasi target dan populasi terjangkau. Nah, populasi target ini adalah populasi awal yang kita tentukan dari tema penelitian kita. Nah, kalau populasi terjangkau dari populasi awal yang kita tentukan, kita kerucutkan lagi. Nah, gitu ya, sesuai dengan kriteria penelitian kita. Contohnya, misalnya ada penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan tentang kebersihan menstruasi terhadap perilaku siswi dalam menjaga kesehatan di SMAN Sukses Maju. Nah, dalam kasus ini populasi targetnya adalah seluruh siswa di SMA tersebut ya. Kemudian populasi terjangkaunya adalah siswinya. Itu karena siswinya yang mengalami menstruasi itu kan tentunya yang perempuan gitu ya. Jadi lebih dikerucutkan kembali. Lanjut ke sampel. Sampel itu adalah tadi bagian dari populasi, slice dari populasi, bagian kecil dari populasi yang diharapkan dapat mewakili sifat atau karakteristik dari populasi tersebut. Yang tadi disebutkan di awal itu misalnya duku, dari sebagian banyak duku diambil satu ternyata rasanya manis. Nah, itu berarti sampel. Berarti sampel itu memiliki sifat representatif atau mewakili. Di sampel itu baiknya atau hendaknya dapat mewakili karakteristik dari populasi yang diteliti. Nah, ada sampel, ada sampling ya. Kalau sampel itu tadi bagian dari populasi, kalau sampling ini adalah
proses pengambilan atau pemilihannya seperti apa. Itu pemilihan sampelnya seperti apa, itu namanya sampling, teknik sampling nanti ya. Nah, ini tadi populasi dan sampel. Populasi itu adalah himpunan seluruhnya ya, keseluruhan. Sampel itu bagian dari populasi yang akan diteliti karakteristiknya. Mengapa perlu memilih sampel? Nah, ini alasannya. Ada percobaan yang bersifat merusak, kemudian berkaitan dengan masalah teknik penelitian. Kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ya. Kenapa dalam penelitian kita perlu melakukan pengambilan sampel? Yang pertama karena biayanya akan mahal kalau kita harus melakukan penelitian kepada seluruh populasi. Jadi biaya yang digunakan pastinya lebih mahal. Contohnya dalam contoh tadi, pengaruh pendidikan kesehatan tentang menstruasi, kita sebar angket. Nah, dalam menyebarkan angket kita kan butuh modal ya. Modalnya itu adalah kopi angket. Nah, dalam mengkopi angketnya itu berarti kita sebarkan ke seluruh siswa gitu ya. Itu kan memiliki biaya tambahan. Kemudian tidak mungkin mengamati semua populasi karena keterbatasan waktu. Nah, pada intinya penelitian itu yang diuntungkan adalah peneliti, karena untuk mencapai visi atau tujuan dari peneliti tersebut. Ya, jarang sekali penelitian itu bermanfaat secara langsung bagi respondennya ya. Jadi dalam penelitian, manfaat penelitian itu sebaiknya manfaat untuk responden itu tidak usah dituliskan, karena memang sebenarnya yang lebih diuntungkan atau bermanfaat itu bagi penelitinya sendiri karena punya kepentingan atau misi tertentu gitu. Jadi tidak mungkin mengamati semua populasi karena keterbatasan waktu. Kalaupun kita melakukan penyebaran angket, nah itu harus ada manfaat tersendiri bagi responden. Sedangkan kalau penelitian itu kan yang dimanfaatkan atau yang lebih bermanfaat itu, yang lebih diuntungkan adalah si peneliti. Menguji semua populasi cenderung memperbesar kesalahan. Nah, justru kalau semua populasi diuji itu cenderung bisa memperbesar kesalahan, tingkat biasnya lebih tinggi gitu. Kemudian pengujian atau eksperimen kadangkala bersifat merusak gitu. Contohnya pengambilan sampel itu ketika ada seorang sakit ya, itu melakukan tes darah ya. Ketika melakukan tes darah, tidak mungkin semua darahnya kan diuji ya. Kita bayangkan apabila seluruh komponen darah yang ada di dalam tubuh individu itu dites, itu sifatnya akan merusak. Pasti kan ada proses pengambilan darahnya, seperti itu kan. Nah, itu yang disebut merusak gitu. Jadi kita ambil saja sebagian kecil untuk melihat atau mewakili karakteristik dari populasi. Misalnya kalau misalnya penyakit, berarti kita ingin melihat penyakit apa nih, kita cukup ambil sedikit, maka sudah ketahuan kan, tidak perlu mengambil seluruh darah yang ada di dalam tubuh individu tersebut. Kemudian adanya dampak psikologis ya. Kemudian ada dampak psikologis ya. Nah, dampak psikologis ini tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya ini langsung dirasakan pada responden. Ini adalah resiko ya, resiko dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian sebelumnya kita ada namanya uji etik ya.
kepantasan ya, kepantasan hal-hal apa yang dilakukan pada responden itu kita uji dulu oleh tim etik, karena itu akan mengurangi dampak psikologis. Karakteristik sampel yang baik seperti apa? Yang pertama adalah presisi dan akurasi. Nah, presisi ini misalnya sedekat mana estimasi sampel dengan karakteristik populasinya. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Contohnya, contoh presisi ini misalnya ada 30 orang responden. Nah, ingin kita uji ya tingkat kejadian stuntingnya. Kita lihat dari tinggi badan ya. Dari 30 sampel tersebut misalnya kita ambil 5 ya, 5 sampel. 5 sampel itu kita ukur tingginya, kemudian rata-rata dari 5 orang tersebut berapa gitu ya. Kemudian kita sebelumnya sudah punya data rata-rata dari 30, tinggi dari 30 orang itu berapa. Nah, rata-rata antara populasi, tinggi populasi 30 orang dengan yang 5 orang tadi itu tidak terlalu jauh. Nah, itu yang disebut presisi, sedekat mana estimasi sampel dengan karakteristik populasinya. Kemudian kalau akurasi, sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel. Jadi tingkat kekeliruannya sedikit atau tidak bias. Nah, akurasi ini bisa dicapai jika pemilihan sampelnya itu benar. Berkaitan dengan akurasi, kita harus melakukan teknik sampling dengan benar agar dapat menghasilkan data yang akurat gitu. Manfaatnya apa sih teknik sampling? Yang pertama, menghemat biaya karena kita tidak mungkin melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Sampel yang kita gunakan itu bertujuan untuk menghemat biaya salah satunya, kemudian menghemat waktu ya, kemudian keakuratan data tidak merusak tadi ya. Yang terakhir adalah memperluas ruang penelitian. Nah, ukuran sampel seperti apa nih? Kita harus tahu ukurannya. Ukuran sampel itu hendaknya harus mewakili karakteristik populasi atau harus bersifat representatif gitu. Kemudian ukuran sampel harus mempengaruhi kesalahan yang terjadi, dan sampel ini homogenitas atau variasi dari data populasi. Apa saja yang mempengaruhi ukuran sampel? Tingkat presisi tadi ya, kemudian derajat keseragaman, homogenitas, rancangan analisisnya, kemudian biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Nah, ini prosedur penentuan sampelnya. Pertama, kita harus identifikasi dulu populasi targetnya. Kemudian baru kita tahu kerangka sampel. Kemudian kalau sudah tahu kerangka sampelnya, kita tentukan metode pemilihan sampelnya. Nanti akan dibahas. Kemudian merencanakan prosedur pemilihan unit sampelnya seperti apa. Kalau udah tahu nih metodenya pakai apa, nah kita tentukan, rencanakan mau memilih unit setiap sampelnya itu dengan cara apa. Kemudian menentukan ukuran sampel, menentukan unit sampel. Kalau ini kan tadi baru merencanakan, ini sudah menentukan. Kalau sudah menentukan unit sampel, baru pelaksanaan kerja lapangan, langsung kita terjun ke lapangan. Nah, ini contohnya. Misalnya ada populasi mahasiswa program studi keperawatan. Kita sudah punya kerangka sampelnya, ada nomor 1 namanya Suli, nomor 2 Rofik, nomor 3 Prio, dan seterusnya.
Nah, kemudian teknik sampling yang digunakan kita ingin pakai simple random sampling. Berarti seperti apa? Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling dibuat, teknik sampling simple random sampling, maka dilakukan pengundian. Namanya aja random sampling, berarti kita lakukan pengundian. Misal kita sudah menentukan ukuran sampel dari rumus tertentu, ternyata ditetapkan 20 orang. Berarti kita pilih secara random 20 orang. Nah, kemudian secara acak dipilih 20 orang, diperoleh berarti sampel yang jadi responden kita nomor absen 2, 5, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Menentukan ukuran sampel menurut Gay ini ada beberapa metode. Kalau metode deskriptif minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil minimal 20% ya. Kalau deskriptif korelasional 30 subjek minimal ya. Expose faktor 15 subjek per kelompok. Kemudian kalau eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Menurut Gay dan Dill ini tahun 92 ini ya, penelitian deskriptif paling sedikit 30 elemen populasi. 30 elemen dari suatu populasi, kemudian penelitian perbandingan kausal 30 elemen per kelompok. Jadi namanya saja perbandingan, berarti ada beberapa kelompok dan per kelompoknya itu dipilih 30 elemen per kelompok. 30 orang misalnya, sampelnya satu kelompok itu 30. Metode expose facto minimal 15 subjek per kelompok, kalau eksperimen 15 elemen per kelompok. Rescue ya, ini sebaiknya ukuran sampelnya di antara 30 sampai 500 elemen. Nah, kalau sampelnya dipecah lagi ke dalam subsampel laki-laki, perempuan, SD, SMP, SMA, itu jumlah minimalnya subsampelnya harus 30 per subsampel. Kalau penelitian multivariat yang lebih dari 2 variabel, nah termasuk analisis regresi multivariat, ukuran sampelnya harus lebih besar 10 kali gitu dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, kuasi eksperimen misalnya dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampelnya bisa 10 sampai 20 jumlahnya ya. Nah, misalnya rumus Lovin ini yang familiar ya. Nah, biasanya rumus Lovin ini kita bisa gunakan kalau kita sudah tahu pasti jumlah populasinya berapa. Nah, misalnya kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat belajar pada mahasiswa Stikes Yatsi. Dalam perguruan tinggi tersebut terdapat 150 orang mahasiswa misalnya. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Ini kan rumusnya. N kecil itu adalah sampel yang akan kita gunakan sebagai responden, N besar itu adalah populasinya. E ini adalah tingkat kesalahan. Nah, 150 1 plus 150 dalam kurung 0,05. 0,05 ini dari 5% dikuadratkan. Jadi sampel kita adalah 109. Kalau dibulatkan bisa 100 atau 101 ya. Nah, dalam menentukan E kuadrat atau E-nya ini, taraf tingkat kesalahan itu dari mana? Nah, tingkat kesalahan itu kan terdiri dari ada yang 1%, 5%, dan 10%. 1% itu berarti kesalahannya 0,01, kebenarannya 99%. Kalau 5% kesalahannya 0,05, 5%, kebenarannya 95%. Dan kalau 10% kebenarannya 90%, kesalahannya 10% atau 0,1. Gimana kita menentukannya? Dari jenis penelitiannya. Kalau jenis penelitian kita masih bersifat sosial,
taraf kesalahannya 5% itu masih dapat ditoleransi. Tapi kalau penelitian kita berhubungan dengan kesehatan jiwa responden, misalnya penelitian kedokteran, farmakologi, kita gunakan yang 1% untuk meminimalisir kesalahan, karena yang kita teliti itu adalah makhluk hidup. Jadi tingkat kesalahannya harus sekecil mungkin. Nah, ini adalah tabel Craigie dan Morgan ya, bisa dilihat dalam buku-buku metodologi penelitian. Tuh. Kemudian rumus Isaac dan Michael ini ya. S ini adalah jumlah sampel, kalau tadi di Slovin N kecil ya. Nah, dengan lambda kuadrat derajat kebebasannya 1, taraf kesalahannya yang tadi saya jelaskan bisa 1%, 5%, dan 10%. Nah, PQ-nya itu 0,5, D-nya itu 0,05 gitu ya. Rumus Isaac dan Michael. Kemudian penggunaannya untuk apa? Jika kita akan mengambil sampel sebanyak 140, maka setiap tingkat kesalahan itu jumlahnya beda ya. 100% dapatnya 116, 5% 100, 10% 92 gitu. Rumus Taro-Yamane ya, jumlah populasinya juga harus diketahui. Ini n kecil sama dengan n per n dikali d kuadrat per 1. D kuadrat itu presisi yang ditetapkan. Ini sebenarnya sama ya dengan rumus Slovin kalau kita perhatikan. Rumus Sugiono ini untuk sampel yang berstrata. Berstrata itu artinya ada pengklasifikasian lagi. Contohnya di SMA, di SMK itu kan masih ada jurusannya ya. Tata boga, tata busana misalnya. Berarti itu masing-masing jurusan kita ambil dengan menggunakan rumus ini. Nah, teknik sampling ini ada probability sampling dan non probability sampling. Nanti satu persatu kita bahas. Kalau non probability sampling ini adalah tidak memberi kesempatan yang sama. Kalau probability sampling memberi peluang yang sama. Kemudian kalau probability sampling itu ada rumusnya. Kalau non itu tanpa rumus. Gambaran populasinya kasar kalau yang non probability sampling. Kalau yang probability sampling itu gambaran populasinya akurat, karena tadi harus ditentukan dulu jumlah populasinya. Harus dimaksudkan untuk generalisasi atau penarikan kesimpulan secara umum. Kalau yang non probability sampling tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Sampelnya tidak representatif. Kalau di probability sampelnya representatif atau mewakili, menggunakan konsep peluang. Yang ini tidak ya. Kemudian biasanya non probability sampling ini analisisnya deskriptif ya. Kalau yang probability sampling analisisnya inferensial. Probability sampling ada sampling acak sederhana, stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic random sampling. Nah, kalau probability sampling itu kan tadi menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Biasanya harus diketahui populasi induk. Besar sampel yang diinginkan telah ditentukan dari rumus ya. Setelah setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama. Tadi misalnya random. Simple random sampling itu seperti apa? Acak ya, sampel acak. Syaratnya anggotanya tapi harus homogen, sama karakteristiknya. Cara pengambilan sampelnya bisa melalui undian ya. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasinya tinggi.
biasanya banyak digunakan dalam penelitian sains. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada populasi, kita pilih secara acak. Nah, kita tidak tahu ini orangnya siapa saja misalnya ya. Certified random sampling ini sampel berstrata ya, heterogen. Jadi certified random sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau responden dapat dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Ini nanti rumusnya, jumlahnya itu kita tentukan dulu dengan rumus yang Sugiono tadi. Kemudian misalnya per strata itu sudah ditentukan rumusnya, baru kita tentukan mau diacaknya seperti apa, undian atau seperti apa. Cluster sampling. Nah, di cluster sampling itu elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok ya. Jadi ini kalau yang wilayahnya luas biasanya ya, biasanya ini dalam hal ketepatan itu kurang serta tidak umum. Penggambarannya seperti ini. Misalnya ini ada cluster sampling, ada suatu populasi ya. Nah, di dalam populasi itu ada variasi ya. Banyak terdapat variasi atau kelompok dengan heterogenitas. Dipilih lagi sebagian kecilnya, itu diambil sebagian kecilnya. Sampling sistematis. Nah, kalau sampling sistematis itu berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalnya kita sudah punya 50 mahasiswa. Dikasih nomor urut 1 sampai 50. Nah, pengambilan sampelnya itu bisa kita tentukan mau nomor genap atau nomor ganjil gitu. Nah, pertama kali cara pengambilannya ini ditentukan dulu secara acak, mau apa, misalnya kita random nih, genap atau ganjil. Genap misalnya. Setelah itu baru kita ambil berdasarkan interval tertentu sesuai dengan kesepakatan awal tadi. Non-probability sampling, nah ini kan tidak menggunakan rumus. Contohnya sampling kuota sampling. Nah, misalnya si peneliti sudah memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan sebagai sampelnya. Nah, sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan gitu. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, bisa berhenti itu pengambilan datanya. Sampling aksidental itu berdasarkan kebetulan saja. Misalkan orang yang lewat dan dipandang cocok sebagai sumber data. Misalnya di puskesmas kita ingin meneliti tentang kejadian hipertensi selama bulan Januari sampai Maret. Nah, berarti sampel penelitian kita subjeknya adalah orang dengan keluhan hipertensi yang berobat dari Januari sampai Maret tadi gitu. Jadi yang kebetulan saja. Sampling purposive ini ada tujuan atau pertimbangan tertentu ya. Kalau sampling jenuh, semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Biasanya ini dilakukan kalau populasinya kurang dari 30 anggota. Jadi semuanya dijadikan sampling atau sampel. Snowball sampling ini gampangnya atau sederhananya bisa kita simpulkan seperti metode MLM ya. Penentuan sampelnya mula-mula itu kecil, kemudian sampel tersebut disuruh memilih anggota lain untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya. Ini contohnya, misalnya kita menentukan A untuk menjadi sampel. A itu suruh merekomendasikan temannya B dan C. B merekomendasikan temannya lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya.
penjelasan tentang populasi sampel dan sampling. Diharapkan nanti kalian bisa mencari atau membuat rangkuman rumus Lovin, rumus Ishak, rumus Sugiono itu tadi digunakan pada penelitian yang kasusnya seperti apa. Silakan kalian nanti cari ya sebagai referensi. Silakan kalian gunakan buku-buku metodologi penelitian atau membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang ada di media sosial atau jurnal terakreditasi, Google Scholar misalnya ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.